Hai Famous, dimanapun kalian berada, baik lagi sama Anya, hanya di The Fams. The Fams hari ini tuh spesial banget, karena episode kali ini temanya adalah Zero Waste is the New Taste. Nah, kita bakal ketemu sama orang-orang kece dan juga tempat-tempat yang kece, kayak salah satu tempat yang bakal kita sambangi nih, namanya Ranah Bumi. Salah satu toko kelontong atau box store yang ada di Yogyakarta. Tapi toko bukan sembarang toko. Penasaran kan dalamnya kayak gimana? Kita langsung masuk aja yuk. Tapi sebelum itu ada satu yang perlu banget kamu tonton nih. Check this out. Plastik diciptakan pada Perang Dunia II untuk pesawat tempur dan parasut. Kemudian mulai merambah ke kehidupan sehari-hari. Mulai digantikannya kantong kertas dengan kantong plastik bertujuan untuk menyelamatkan pohon dari penebangan secara besar-besaran. Pada tahun 60-an, produksi plastik meningkat hingga 400% dikarenakan masyarakat mulai tergila-gila akan penggunaannya. Namun ironisnya, penggunaan kantong plastik secara tidak bijak ini menjadi ancaman baru untuk lingkungan, hewan, dan manusia. Kita selalu lupa tujuan awal diciptakannya plastik. Solusinya apa? Solusinya adalah bijak dalam menggunakan. Terlepas dari pilihan kita menggunakan kantong plastik atau kantong kertas, kita harus menghindari yang namanya single use. Jadi, dalam lifestyle zero waste, kita bisa mengambil tindakan untuk mencegah global waste. One Stop Bookstore dan terkurasi di Jogja, Ranah Bumi namanya. Terletak di Jalan Gerilya nomor 646B, Prawiro Taman 2, Yogyakarta. 7 km dari Tugu Jogja ini resmi dibuka pada Oktober 2019 dan beroperasi dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Saat berkunjung, kamu akan disambut rindangnya tanaman rambat yang hijau dan segar. Interior toko kelontong satu ini juga tak kalah indahnya, dengan jajaran toples kaca yang rapi dan estetik seolah memanjakan mata siapapun yang bertanda. Ironi banget ya dibalik terciptanya plastik dan juga dampaknya sekarang. Nah, Ranah Bumi ini adalah salah satu toko dengan sistem belanja yang unik banget nih. Di sini kita bisa mengurangi menggunakan plastik atau bahkan tidak memakai plastik sama sekali. Kayaknya nih udah sedia banget bawa botol sama wadah sendiri. Kita lihat-lihat yuk di sini ada produk apa aja. Produk yang dijual lengkap banget. Dari kebutuhan dapur seperti bumbu-bumbuan, beras, tepung-tepungan, kacang-kacangan, buah-buahan kering, dan berbagai macam minyak. Ada juga produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, shampoo, cotton pad, loofah, sendok garpu kayu, sisir kayu, sudatan bambu, sapu, dan sikat. Bahkan produk ready to drink seperti kombucha juga ada loh, dan masih banyak lagi. Monggo. Halo Mas, mau belanja nih Mas. Buat ngeteh-ngeteh gitu enaknya apa nih Mas? Kalau buat ngeteh kita punya lemon kering. Oh, lemon kering. Wah, boleh Lemon tuh kering. buat anget-anget enak kali ya Mas ya? Enak banget. Boleh deh lemon kering sama di sini ada kombucha kan Mas ya? Ada. Wah, hari ini ada apa aja nih kombuchanya Mas? Kita ada telang mint. Telang mint. Oh, Telang ini mint. boleh dicobain Mas? Boleh. Wah, asik banget nih, boleh dicobain. Sebelum beli harus coba dulu. Oke, cobain ya. Asem-asem ada manisnya gitu. Telang ya Mas ya? Telang mint. Boleh nih. Suka. Ini sama lemon kering. Bawa tempat sendiri? Oh, bawa dong Oke. nih, bawa botol sama wadah sendiri. Sip, makasih ya Mas. Kombucha sama lemon kering ya. Yoi. Cara belanja di Ranah Bumi sangat ramah lingkungan. Setiap hendak membeli, kamu harus bawa wadah sendiri atau kalau nggak punya jangan sedih. Ranah Bumi menyediakan paper bag atau cassava bag juga loh. Dan buat famous yang dari luar Jogja atau yang mager keluar rumah, ada kabar gembira nih, karena Ranah Bumi juga bisa online shopping. Nah, kebetulan banget nih famous kita ketemu sama owner di Ranah Bumi. Halo Kak Buki. Halo Anya. Apa kabar nih Kak? Kabar baik. Dadah dulu Kak sama yang di Terima rumah. kasih. Halo semuanya. Nah, kebetulan banget kita ketemu kan. Karena aku tuh kepo banget nih Kak. Aku boleh nanya-nanya nggak Kak? Boleh, Oh, boleh. oke. Aku tuh penasaran deh. Apa sih yang melatar belakangi Kakak jadi membangun si Ranah Bumi ini Kak? Mungkin Oke. bisa diceritain. Iya, jadi awalnya kita berlima, kita ingin membuat atau kita ingin punya wadah untuk bisa menjalankan gaya hidup yang selaras alam gitu, atau kalau bahasa sekarang sustainable gitu ya.
Itu sih. Nah terus tapi kita nggak pengen buru-buru, kita nggak pengen bikin satu wadah yang kok nanti malah jadi merubah tatanan sosialnya masyarakat sekitar gitu ya, karena kan kita dapetnya di Prawiro Taman nih gitu ya. Nah yang kebetulan adalah wisata, jadi kayak daerah wisata gitu ya. Jadi kita nanya sama warga sekitar, kira-kira kebutuhannya apa ya gitu. Mereka bilang kita butuh toko kelontong gitu, karena kan udah nggak ada lagi tempat terlalu jauh lah gitu untuk pergi ke pasar. Ya udah kita pikir ya udah kita buka aja yuk toko kelontong gitu. Awal ceritanya selaras alam ya Kak ya. Kalau produk-produknya sendiri nih Kak, dapatnya tuh dari mana aja ya? Oke, kalau produk-produk kita ada 60% itu dari Jogja. Dari Jogja. Kemudian 30% itu dari sekitaran Jogja atau di Indonesia, tapi ya masih di Indonesia ya. 10% masih impor karena ada beberapa barang yang tidak bisa dibuat di Indonesia gitu. Terus kalau ini kan kombucha tadi kayak sumuran aku suka gitu ya kayak. Terus mungkin ibu-ibu gitu suka Kita kan sumuran. Oh gitu. Iya juga sih. Gak beda jauh lah ya kayak. Iya. Terus mungkin ibu-ibu suka beli lada gitu, misal beli beras gitu. Tapi ada nggak sih Kak target khusus dari Ranah Bumi itu mau mencapai kalangan apa? Ya sebenarnya justru yang pengen kita targeti adalah orang-orang sekitar sini gitu. Gimana kalau orang-orang di sekitaran sini tuh belinya nggak usah jauh-jauh gitu. Maksudnya mereka mulai sadar pangan juga. Sadar pangan tuh berarti mereka tahu mana makanan yang layak untuk dimakan, yang sehat untuk dimakan, mana yang sebenarnya itu malah mungkin merusak lingkungan gitu, atau justru merusak atau mempengaruhi kesehatan mereka juga gitu. Semoga famous yang di rumah jadi terinspirasi nih sama sistem belanja yang ada di Ranah Bumi. Ini jadi insight baru loh buat kita semua. Kita sebagai anak muda itu tuh kayak harus aware gitu loh sama kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, yang udah makin parah kayak gini nih, dan fokus sama solusinya kayak toko Ranah Bumi ini gitu loh. Nah Kak Buki, kayaknya aku mau pamit deh nih Kak. Soalnya kan aku mau buru-buru. Iya, mau next. Kita mau pergi ke suatu tempat lagi nih Kak gitu. Makasih ya Sama-sama, Kak udah mau ditanya-tanyain. sudah mampir. Iya, Sudah belanja. Ngasih inspirasi buat famous juga. Aku pamit dulu ya Kak ya. Oke. Tapi famous yang di rumah jangan ikutan pamit juga ya, karena habis ini Anya bakal ngajak kalian untuk ketemu desainer muda dan berbakat. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang patut banget kamu simak nih, sebuah barang revolusioner abad ini. Check this out. Kamu lagi asik ngata-ngata cantik sama temen? Perut terasa mulus tapi bukan panggilan alam? Rasa apakah itu? Jangan-jangan lagi jatuh cinta? Oh tidak dong, ternyata kamu lagi datang bulan. Tapi tenang, kan selalu siap sedia membawa pembalut. Tapi pembalut sangat tidak ramah lingkungan. Terus pakai apa dong? Tenang, kan ada menstrual cup. Bahannya non-toxic, non-bleaching. Hemat lagi karena bisa digunakan berulang-ulang sampai 10 tahun. Cara menggunakannya mudah dan aman. Tinggal dilipat-lipat. Sekali selap, kamu bebas beraktivitas tanpa takut bocor dan bau tak sedap. Aman dan nyaman bukan? Ayo beralih ke menstrual cup sekarang. Famous, siapa nih yang suka mulung? Eits, bukan mulung botol loh ya, tapi mulung baju. Yap, bahasa kerennya thrifting. Tren ini booming banget, yang awalnya orang thrifting karena keterbatasan ekonomi untuk membeli baju, sekarang malah berbalik menjadi tren di kalangan anak muda. Makin langka dan makin unik desainnya, makin kece gayanya. Kita tanya-tanya sama anak muda yang suka thrifting yuk, apa sih pendapat mereka tentang manfaat thrifting? Kalau menurutku thrift itu bisa untuk menghemat pengeluaran untuk beli baju sih. Bisa dapat barang bagus tapi murah. Menurut saya thrifting itu suatu peluang usaha juga ya buat teman-teman yang suka kayak ke Biasanya beli sih. Kalau aku biasanya beli di toko-toko offline kayak gini.
Biasanya gue dapat barang-barang thrift itu dengan beli atau mungkin kadang memang ada teman yang jual dan ya biasanya ada butuh uang jadi dia jual barang-barang dia yang udah lama. Iya, beli di toko thrift shop gitu. Mix and match baju thrift emang paling seru nih karena kamu bisa berkreasi sesuai dengan jati diri. Mendapatkan baju branded dengan desain yang unik dan harga yang miring bisa jadi best deal buat kamu. Ditambah lagi bisa mengurangi limbah tekstil yang merusak lingkungan. Keren banget deh. Tapi selain tren thrift, ada tren yang gak kalah hype nih, namanya tren berkain. Penasaran kan kayak gimana? Check this out. Memanfaatkan kain tradisional sebagai aksen outfit of the day kamu udah jadi tren yang gak kalah hype loh, famous. Tren ini disebut berkain. Banyak banget anak muda yang hangout dan bangga dengan style berkain ini. Itu artinya semakin banyak anak muda yang kreatif dan berbudaya, seperti desainer muda yang satu ini. Famous, kenalin nih Kak Ayu, owner dari Kokain. Desainer muda yang sangat melestarikan budaya lewat desain-desainnya yang unik. Bak sihir, Kak Ayu bisa menyulap sehelai kain menjadi banyak baju, sampai tidak ada sisa sama sekali. Bener-bener memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin. Zero waste sekali bukan? Nah, sekarang kita udah sampai nih di rumahnya Kak Ayu, owner dari Kokain. Kita langsung masuk aja yuk. Kak Ayu. Hai, halo Kak. Apa kabar? Masuk ya, permisi. Duduk deh, silakan. Baik. Kamu apa kabar? Ya, biasalah, kayak gini-gini aja. Kalau Kakak hari ini kegiatan lagi ngapain nih, Kak? Ya biasalah. Biasalah juga Kayak ya. gini nih, jadi kita pilih-pilih perca. Oh, gitu. Ini aku lagi potong masker nih. Oh, buat dari bahan perca. masker. Aku boleh bantuin nggak, Kak? Boleh. Boleh. Ini kainnya apa aja nih, Kak? Ini yang kamu pegang ini tenun troso Jepang. Oh, ini sisa-sisanya ya, Kak ya? Iya, makanya bentuknya kan kayak gini nih. Oh, Ini abstrak lurik banget ya, nih. Kak ya? Oh, gitu. Ini ada polanya di situ, coba kamu lihat tuh di depan. Oh, ini Di bawah polanya. situ tuh coklat. Oh, ini. Udah bentuk kertasan gini ya, Kak ya? Nih, kayak gini. Terus nanti ditempel, terus dipotong gitu ya? Aku penasaran deh, kalau aku tanya-tanya dikit boleh lah ya, Kak ya? Ini biar famous di rumah juga, biar makin kenal gitu sama Kak Ayu. Mungkin bisa diceritain gak nih, Kak, gimana sih awal Kakak merintis usaha si Kokain ini? Aku mulai usaha itu sebenarnya nggak niat mulai usaha ya. Jadi gimana ya, kayak aku punya baju nih dari kain tradisional. Terus temanku tuh pengen bajuku, ya udah aku buatin gitu dulu awalnya. Terus di rumah ini rumah produksi atau gimana nih, Kak? Atau toko? Ini tempat produksi, Tempat jadi produksi. kita online ya. Online. Jadi ada tempat ruang jahit di dalam. Oh, jahitnya di dalam. Terus Ini tuh stok aja sih. stok, display kayak ini juga ya, kayak gitu.
aku dengar-dengar katanya kakak suka pakai teknik zero waste nih kak. Aku pengen tahu nih teknik zero waste itu apa sih kak? Terus mungkin sejak kapan nih kakak mulai menerapkan si teknik zero waste ini? Mungkin nggak dari awal ya, dulu aku nggak ada pikiran di situ sih, cuma semakin kesini melihat kain-kain ini kan proses pembuatannya lama kan ya, dan tiap motif itu ada artinya, jadi mengandung doa, kan sayang kalau doa dibuang-buang. Mulai dari saat itu aku pikiran nih buat pola potongnya tanpa bersisa. Zero waste, atau kalau memang ada sisa kita harus ada pengelolaan limbah yang benar. Yang benar gitu ya. Even yang sekecil ini juga kak, nih sekecil ini. Bisa, itu bisa jadi anting. Bisa jadi anting. Bisa. Wow, tuh sekecil ini juga tetap bermanfaat gitu Famous. Mungkin kakak ada pesan nih buat Famous yang ada di rumah gitu kan, nih kakak udah menginspirasi aku. Siapa tahu kakak juga bisa menginspirasi Famous yang ada di rumah nih kak. Boleh kak, silakan kak. Buat Famous yang ada di rumah, mungkin kalian suka beli pakaian atau desain-desain dari produk branded yang apa ya bilangnya kayak fast fashion ya. Jadi apa salahnya sih kalau kita sekarang mulai beli atau larisin tuh produk-produk dari UKM, apalagi yang bahan dasarnya kain wastra. Jadi kita sekalian mengenal budaya kita sendiri gitu. Tuh, gitu Famous di rumah. Kita sebagai anak muda nih kan udah punya porsinya masing-masing untuk melestarikan budaya gitu ya nih kayak Kak Ayu. Apalagi bisa disembari melestarikan lingkungan tuh lebih bagus lagi nih. Kak Ayu aja udah mulai. Kamunya kapan? Ayo dong. Masker kain yang dijual di pasaran desainnya terlalu boring? Aha, tie-dye aja. Alat dan bahan yang kamu butuhkan adalah sarung tangan karet, karet gelang, botol semprotan, pemutih pakaian, wadah, dan masker boring kamu. Step by stepnya, pertama, kamu tentukan pola dengan cara melipat-lipat maskernya. Kemudian, ikat dengan karet. Lalu semprotkan pemutih, berkreasilah sebebas yang kamu mau. Masukkan ke dalam wadah dan tunggu selama 1 jam. Setelah 1 jam, lepaskan semua karet, lalu bilas. Kemudian cuci dengan sabun dan keringkan. Masker kecil kamu Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a Famous, siapa nih yang suka jalan-jalan? Bosen gak sih hangout ke mall atau ke cafe? Kali ini The Fam bakal ajak kalian plesiran ke Tawangmangu. Disambut sama hamparan tanaman aroma warna-warni dan udara segar, healing sejenak yuk ke rumah Atsiri. Terletak di Desa Plumbon, Jalan Watu Sambang, Tawangmangu, Jawa Tengah, sekitar 40 km dari kota Solo.
Rumah Atsiri merupakan hasil restorasi dari pabrik Citronella Indonesia Bulgaria tahun 1963 dan merujuk pada konsep wisata edukasi alam. Buka mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore, dengan mengisi voucher minimum payment Rp50.000 aja, kamu udah bisa menjajal berbagai aktivitas menarik yang ditawarkan. Setelah perjalanan selama 3 jam dari Jogja nih, akhirnya Anya sampai di rumah Atsiri, surganya pecinta aromaterapi. Tapi kalau dilihat-lihat ini tuh luas banget ya, dan katanya ini didirikan di atas tanah seluas 2,3 hektar. Pokoknya luas banget deh, kayak rumah orang kaya. Agaknya takut tersesat ya kalau keliling sendiri. Selain takut tersesat juga kesepian gitu loh. Gimana kalau kita panggil temen Anya aja nih buat nemenin kita? Anya, Hai Kak. Bentar ya, pakai masker dulu Kak. Oke. Halo nih Famous. Dada-dada dulu dong Kak nih. Di Famous di rumah, kenalin, ini namanya Kak Cecil, temennya Anya. Kita teman sekolah dulu ya Kak ya. Iya, boleh. Teman sepermainan gitu. Jadi Kak Cecil boleh nggak sih temenin aku sama Famous di rumah buat keliling-keliling rumah Atsiri? Boleh banget. Ih mantap deh pokoknya. Penasaran kan di rumah Atsiri ada apa aja? Ayo ikutin kita yuk. Tur pertama yang disuguhkan rumah Atsiri adalah Aromatic Garden. Kamu bisa menikmati pemandangan taman bunga yang indah dan berwarna-warni, serta dapat melihat lebih dari 80 jenis tanaman penghasil minyak Atsiri dari Indonesia dan mancanegara. Oke, waduh ini baru masuk di kita ya tuh aromanya walaupun pakai masker tuh tetap kecium gitu ya, ya. kuat banget gitu. Jadi kalau yang ini, Iya. ini namanya adalah rosemary. Oh, rosemary. Ya, rosemary. Ini cobaannya sentuh dia. Nanti gitu. diaromakan. Nah, Wah. ada aromanya ya, dia keluar ya. Iya. Tapi Oke. susah dideskripsikan ya. Ini aromanya apa ya nih kayak? Ini ada sedikit seperti kayu putih ya. Oh iya benar. Ada sedikit kayu, jadi hangat gitu aromanya. Gitu. Kayak menenangkan gitu ya kayak. Nah kalau rosemary sendiri ini dia berfungsi bisa untuk garnish di makanan atau di minuman. Buat steak nggak sih Kak? Iya benar, bisa dong. juga buat steak. Anya mah orang kaya tahu steak-steakan. Oke, selain rosemary mungkin ada tanaman apa lagi nih Kak yang ada di Tanaman, Atsiri? kita coba ke sebelah situ ya. Oh, di sana ada Di lagi. sebelah sana ada lagi. Di sana ada lagi. Oh, boleh deh yuk kita ke sana kali ya. Selain di sini soalnya masih banyak tanamannya ya. Ada 103 jenis tanaman. Waduh, banyak banget. Kita bisa 7 hari 7 malam di sini. Kayak dangdutan dong, Mbak. 7 hari 7 malam. Wah ini nih Kak, kemanginya ya nih Kak ya. Kemangi bule guys. Bukan, Oh, ini jadi ini adalah coklat mint teman-teman. Oh, coklat Ini mint. Kenapa tuh coklat mint Kak? Nah, kenapanya? Karena memang warnanya ya, warnanya dia coklat. Dan kalau kalian rasain, ini ada rasa manisnya. Manis-manis gitu ya? Iya. Kamu Kayak boleh aku coba nggak nih nih. manisnya nih? Nah, Enggak ya? dicoba dulu. Oh, nanti gitu. sekalian atau enggak? Oh, boleh dicoba nih Kak? Boleh. Tapi Ini- beneran boleh kan Kak? Boleh. Jadi Yang ini ini aja. bagian ujungnya ya? Ya. Oke. Cobain ya. Nih. Terus langsung dimakan. Jadi kalau di sini kita aman sama pestisida ya. Ini Andes review ya. Rasanya tuh kayak pedesnya dapet. Terus kayak nusuk langsung masuk gitu ke hidung. Ini kayaknya karena pedes mungkin bisa jadi pengganti cabai mungkin nggak bisa dong. kayak. Soalnya cabai lagi mahal guys. Gak bisa karena kan nggak ada ininya. Iya. Kurang nonjok kalau. Oh, wah cocok. Tapi enak. Kalau Mantap. yang sering kan yang sebelah sini sebenarnya ada coklat, ada peppermint sama Peppermint. sayur. Nah, yang ini kan yang jarang orang temuin. yang Oh coklat mint. gitu. Terus ini apa nih Kak? Kalau boleh tahu rumah kaca ya? Ini kalau kita sebutnya adalah greenhouse. Oh greenhouse. Iya. Oke. Boleh masuk ke sini nggak nih Kak? Boleh banget. Oh Yuk, boleh. kita ke sebelah sini ya. Ayo kita masuk yuk. Lewat sini ya kayaknya. Wah, ini sih kayaknya Famous di rumah pasti iri dan dengki nih ya, iri gitu karena ini estetik banget woy. Ini kita nggak bisa diam aja Kak, kita harus foto bareng. Boleh. Yuk. Boleh kita selfie bareng ya Kak ya. Harus diupload nih, nggak bisa nih harus diam-diam kayak gini nih. Kita foto dulu. 1, 2. 1, 2. Oke, mantap. Harus diupload nih pokoknya.
kalau tanaman-tanaman yang ada di sini itu diolahnya juga di sini ya Kak ya? Ada beberapa yang kita olah di sini. Jadi kita melakukan penyulingan. Salah satunya ada serai ya, serai wangi, serai dapur, palmarosa, lalu beberapa kali juga pernah menyuling untuk cengkeh dan kayu putih. Oh gitu, banyak ya. Itu produknya juga langsung dijual di sini ya Kak ya? Dijual di shop, di aromatic shop. Itu kalau limbahnya sendiri itu nanti di gimana ya Kak ya? Kalau untuk limbah, baik penyulingan ataupun yang di resto ya, itu kami jadikan kompos lagi. Jadi kompos? Jadi kompos, jadi nanti untuk untuk tanaman-tanaman yang di sini. Balik lagi berarti ya kayak tuh. Emang gak ada yang terbuang sia-sia gitu, didaur ulang lagi. Pokoknya ramah lingkungan banget deh nih rumah Atsiri. Next mungkin abis dari greenhouse ini kita kemana lagi nih Kak? Kita masuk ya ke area yang indoor, jadi nanti kami ada museum, sama ada area workshop. Ada workshopnya juga? Iya. Boleh tuh. Penasaran kan? Ayo nih, kita langsung aja jalan. Lewat sini bisa kan ya Kak ya? Bisa. Oke. Gak cuma wisata aroma, Rumah Atsiri juga bisa melakukan aktivitas interaktif loh, yaitu bereksperimen. Yang dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas anak-anak dan dewasa. Dipandu oleh pembimbing Rumah Atsiri, kamu bisa merasakan sensasi menjadi saintis. Buat famous yang pengen ngedate juga bisa nih menikmati karya seni yang ada di museumnya yang artsy banget. Museum yang dibuka untuk umum ini menawarkan cerita sejarah minyak Atsiri dari berbagai negara. Video mapping yang artsy banget, lengkap dengan penjelasan dari edukator yang komunikatif dan siap menjawab semua rasa penasaran kamu akan tanaman Atsiri. Juga dilengkapi dengan sudut-sudut yang dapat memberikan pengalaman sensori, terutama penciuman. Salah satunya adalah instalasi box aroma yang menyebarkan aroma ketika masuk ke dalamnya. Gimana nih Anya tadi keliling ke Rumah Atsiri Indonesia? Wah seru banget sih, apalagi di museum ini tuh lengkap banget ya Kak ya. Dari sejarah ada, rekomendasi minyak esensial ada, terus instalasi-instalasi yang lucu-lucu kayak gini juga ada. Ini kalau foto Instagramable banget sih Kak. Terus di sini ada restonya kan Kak ya? Ada. Kita ke resto di sebelah situ sana ya. Iya. Oke. Abis ini kita langsung ke sana, tapi sebelumnya makasih dulu buat Kak Sesi udah sama-sama nemenin Anya dan juga famous di rumah buat kita keliling-keliling. Kita udah sampai di restonya nih famous. Gimana kalau kita langsung pesan aja? Mbak, mau pesan? Iya. Oke. Lihat-lihat dulu ya Mbak. Kalau makanannya di sini yang rekomendasi apa ya Mbak? Kita yang chicken lemon rosemary untuk makanannya dan banana cinnamon caramel untuk dessert. Oke, pesen 2 itu deh ya Mbak ya. Sama kayaknya minumnya aku mau yang rosemary red Atsiri deh satu. Oke. Itu juga. Ya, makasih ya Mbak. Nah, selagi kita menunggu makanannya datang, Anya ada info yang menarik banget nih untuk disimak tentang tips memilih essential oil yang cocok untuk kamu dan juga trik menyimpan juga menggunakannya yang baik dan benar. Check this out. Minyak esensial sangat beragam jenis dan kegunaannya. Berikut adalah sugesti minyak esensial yang cocok untuk kamu. Kemampuan minyak esensial untuk mempengaruhi psikologi sudah tidak diragukan lagi, terutama untuk mengurangi stres dan juga gangguan kecemasan. Untuk kamu yang mengalami masalah ini, kamu bisa coba pakai lavender oil atau jasmine oil karena memberikan efek rileks sehingga bisa juga digunakan untuk masalah insomnia ataupun migrain. Untuk kamu yang suka mabuk darat saat perjalanan nih, kamu bisa coba pakai peppermint oil karena memberikan efek fresh sehingga bisa juga digunakan untuk masalah pencernaan ataupun mual-mual. Buat famous yang punya masalah sama jerawat nih, bisa banget cobain tea tree oil atau lemongrass oil karena dua-duanya sama-sama mengandung antibakteri dan juga anti kuman. Ini nih yang paling unik, grapefruit oil. Percaya nggak sih minyak esensial satu ini dapat membantu kamu diet? Karena kandungan di dalam grapefruit oil dapat menenangkan syaraf lambung sehingga kamu dapat merasakan kenyang lebih lama.
Selain itu, penggunaan minyak esensial juga tidak boleh sembarangan karena minyak esensial harus disimpan di dalam botol yang gelap dan tidak terkena sinar matahari secara langsung atau terkena panas. Karena minyak esensial bersifat mudah meledak dan juga dapat merusak komposisi minyak esensial tersebut. Minyak esensial hanya digunakan sebagai obat luar, tidak untuk dimakan ataupun diminum. Jangan gunakan minyak esensial saat hendak keluar rumah ataupun beraktivitas di bawah sinar matahari secara langsung. Ibu hamil juga tidak disarankan untuk menggunakan minyak esensial tanpa konsultasi dokter terlebih dahulu. Pijat aromaterapi juga tidak disarankan untuk orang yang sedang sakit atau yang pernah mengalami patah tulang sebelumnya. Jangan sampai salah pilih dan simpan ya Famous, agar manfaat dan khasiatnya dapat kamu rasakan secara maksimal. Asik, makanannya udah dateng nih. Kalau dilihat platingannya cantik banget sih ya ini. Tadi katanya kameramennya lapar ya? Lapar. Oke, sebelum kamu makan juga sama aku, kamu harus melakukan satu tugas dulu. Oke? Kamu harus cinematic shot. Gimana? Udah siap? Oke, langsung ya. Impressive, emang keren banget. Ini kameramen aku ya. Nih reward buat kamu. Aku kasih kamu satu suapan aja tapi ya, karena ini buat aku gitu. Aku kan anaknya dermawan, jadi nih aku potongin ya. Dikit aja buat kamu. Pakai sausnya dikit lah ya. Nih. Makan. Gimana? Enak kan? Enak dong. Nah, sekarang giliran Anya yang nyobain ya. Ini tadi namanya chicken lemon rosemary. Oke, kita cobain dari ayamnya dulu kali ya. Potong ujungnya dulu. Enak banget. Ayamnya tuh juicy banget ya. Terus si sausnya ini wangi, pas baru masuk mulut tuh wangi. Gurihnya dapat banget. Terus di sini karena ada rosemary yang utuhnya ini, bener-bener apa ya, wanginya tuh kuat banget gitu loh. Dan lemonnya juga nggak kalah ya di sini. Seasoningnya tuh pas banget. Kentangnya mantap banget. Semuanya tuh melebur menjadi satu. Next ke dessertnya. Tapi ini lucu banget ya dessertnya. Kita cobain aja ya. Pasti Famous yang di rumah ngiler kan ngelihatnya. Pakai es krimnya juga, ada stroberinya juga. Kita cobain. Manis banget. Ini seperti melihat senyuman Nicholas Saputra. Manis banget gitu, bikin candu gitu ya. Pengen makan terus gitu. Pokoknya enak banget deh. Pas, tapi nggak over ya manisnya, nggak bikin enek gitu. Tidak lupa kita minum air ya. Kalau dilihat dari minumannya, ini aku pesan tadi tuh red rosemary atsiri ya. Dari layeringnya bagus banget sih. Ada orange-nya, terus ada buah-buahannya, terus di atas ada mint, ada, jangan lupa ada rosemary-nya nih. Kita aduk dulu. Cobain ya. Adem banget sih. Ini seperti tertidur di ubin masjid. Adem gitu bawaannya ya. Jadi dia tuh rasanya ada sparkly-sparklynya gitu. Terus dari lemonnya juga ini berasa banget sih. Famous yang di rumah wajib banget cobain di sini. Rasain sendiri rasa minumannya, rasa makanannya. Apalagi ini dessertnya itu enak-enak banget. Di sini udah pakai sedotan biodegradable yang pastinya itu ramah lingkungan banget. Dan katanya ini dari beberapa kondimen di sini kayak rosemary dan lemon segala macam itu dari kebun atsiri sendiri gitu loh. Pantes aja ya enak-enak di sini karena ditanam dan diolahnya itu sepenuh hati gitu loh. Jadi pas dimakan itu bener-bener sampai banget menyentuh relung dan kalbu begitu ya. Dimana lagi nih makan ditemani dengan pemandangan indah, udara segar, makanan yang good quality kayak gini. Dimana lagi kalau bukan di Atsiri. Jadi Famous di rumah, ayo datang-datang ke Atsiri, cobain makanan dan juga keliling-keliling di rumah Atsiri. Oke, habisin makanan dulu ya. Tur keliling rumah Atsiri udah, foto-foto udah, belajar bareng udah,
makan juga udah. Ada satu nih yang kurang. Yap, belanja. Famous bisa beli produk olahan rumah Atsiri seperti minyak esensial, bath bomb, lilin aroma, tanaman-tanaman, produk-produk yang gak kalah zero waste-nya, dan masih banyak lagi. Sekian dulu buat episode hari ini, tapi tenang, Anya bakal menyapa Famous di rumah, masih di hari yang sama dan di jam yang sama, hanya di The Fams. Mari jadi bagian solusi, bukan polusi. Bye-bye!